Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan seleksi CASN di tahun 2021. Pada video kali ini kami akan kabarkan tentang P3K guru atau P3K jabatan fungsional guru, tentang surat terbaru dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK Kemendikbud RI yang berisi tentang pengumuman ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi pertama guru ASN P3K tahun 2021. Namun sebelum kita membahas surat itu secara lengkap, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saya secara pribadi mendoakan teman-teman guru honorer sekalian yang bisa mengikuti di seleksi kompetensi pertama guru ASN P3K di tahun 2021 ini, semoga diberikan kemudahan menjawab soal dan dinyatakan lolos passing grade dan menjadi P3K di tahun 2021 ini. Amin, semoga terwujud. Oke, kita ke pembahasan. Jadi surat ini bernomor 5001-B-GT 01.00/2021 tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi pertama guru ASN P3K tahun 2021. Menimbang ini surat edaran BKN nomor 1 ya, nomor sekian-sekian, kemudian surat edaran Menteri Dalam Negeri, surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga surat jawaban Kementerian Kesehatan. Ini yang menjadikan pertimbangan. Kemudian disampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama, peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap pertama beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan pada tanggal 9 September 2021 pada laman https://guru-p3k.kemendikbud.co.id dan atau dapat dilihat di akun SSCSN masing-masing peserta. Jadi mulai bisa diakses tanggal 9 ya teman-teman. Berarti hari ini masih bisa. Kemudian peserta yang tidak terdapat keterangan lokasi dan waktu seleksi kompetensi tahap pertama dinyatakan belum dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 yang disebabkan antara lain. Nah, jadi ada guru-guru yang ataupun peserta yang tidak bisa mengikuti seleksi di tahap pertama ini ya. Yang pertama, guru yang mengajar di sekolah swasta. Ini tentunya ya, karena mereka baru bisa mengikuti di kompetensi tahap kedua. Begitu juga dengan poin B, lulusan PBG juga sama. Kemudian C, peserta yang tidak memilih formasi di sekolah induk walaupun terdapat formasi yang linear di sekolah induk. Nah, poin C ini bisa disebabkan karena guru tersebut sudah memilih formasi di sekolah lain. Ini sebelum adanya riset ya, riset pendaftaran itu kan pernah ada ya. Nah, guru tersebut sebenarnya ada formasinya, tetapi ketika itu sudah dipilih oleh guru lain sehingga memilih formasi di sekolah lain dan tidak melakukan riset pendaftaran. Ini masuk di kategori ketiga. Nah, tidak memilih formasi di sekolah induk. Kemudian di poin D, peserta yang tidak terdapat formasi linear di sekolah induk dan tidak ada formasi kosong di sekolah lain. Nah, ini tentunya poin D itu tidak bisa mengikuti di seleksi pertama dan kedua ya, karena memang tidak ada formasi linear di sekolah manapun ya di instansi tersebut. Ini bisa mengikuti di tahap yang ketiga. Kemudian poin yang ketiga, peserta diharapkan mencetak kartu peserta ujian mulai tanggal 11 hingga 12 September 2021. Nah, tanggal 11 teman-teman bisa cetak sampai dengan 12. Kemudian poin 4, pelaksanaan seleksi guru P3K wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat. Antara lain A, melakukan sekurang-kurangnya rapid test antigen dengan hasil non-reaktif atau negatif dilakukan sebelum mengikuti seleksi kompetensi. Ini sudah secara jelas dijelaskan oleh BKN ya. Poin B, pelaksanaan rapid test antigen difasilitasi oleh dinas kesehatan setempat. Nah, ini poin B ini yang masih menjadi tanda tanya ya, karena banyak pemerintah daerah yang belum mengumumkan bagaimana yang dimaksud dengan fasilitasi ini, belum sampai ke pelamar ya atau calon peserta seleksi kompetensi pertama informasi tentang ini. Nah, teman-teman bisa kalau
mencoba menghubungi ya dinas kesehatan ataupun dinas pendidikan ya untuk mencari tahu tentang poin B ini. Kemudian untuk poin C menggunakan 3 masker play, ini juga sudah pernah dibahas secara detail. Kemudian menjaga jarak itu tentunya. Kemudian poin E mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Nah, poin kelima, panitia pelaksanaan seleksi P3K tingkat daerah wajib berkoordinasi dengan satuan gugus penanganan COVID-19 ya. Nah, poin keenam ini penting. Seleksi kompetensi pertama ini akan dilakukan rentang waktu 13 September sampai dengan 13 sampai dengan 17. Ini teman-teman bisa melihat di kartu ujian ya. Kartu ujian. Nah, kemudian 17 September dalam 2 sesi dengan rincian tahapan dan durasi waktu sebagai berikut. Ini mohon dicermati. Nah, untuk sesi yang pertama kalau teman-teman masuk di sesi ini itu dari jam 7 sampai 7.15 itu persiapan ya, hadir di lokasi, pengecekan suhu tubuh, kemudian memeriksakan dokumen COVID peserta masuk ke ruangan tunggu. Ini 15 menit. Kemudian 7.15 itu sampai 7.40 itu melakukan registrasi, pemeriksaan identitas, kemudian penjelasan panitia dan penitipan tas. 7.40, 7.50, 10 menit body checking. Biasa ya, mengecek body menggunakan metal detektor juga dan lain-lain ya. Kemudian peserta masuk ke ruang ujian. 7.50 sampai 8, 10 menit penandatanganan daftar hadir, pembagian kartu login, kemudian pembacaan tata tertib ya. Nah, untuk pelaksanaannya jadi jam 8 sampai 40 ya. Nah, jadi teman-teman harus mengetahui ini ya. Jadi 8 sampai 8.40 teman-teman mengerjakan manajerial dan sosiokultural 40 menit. Setelah itu 8.40 sampai 8.50 wawancara 10 menit. Kemudian teknisnya itu di jam 8.50 sampai 10.50. Setelah itu ruangan disterilkan untuk sesi yang pertama. Jadi selesai jam 10.50 ini untuk sesi yang pertama. Kemudian teman-teman yang masuk di sesi yang kedua itu jam 1 sampai jam 16.50, hampir jam 5 ya. Nah, waktunya dari 13 sampai 13.15 seperti hampir sama persis seperti sesi yang pertama. Hadir, memeriksakan suhu tubuh, kemudian dokumen COVID, memasuki ruangan. 13.15 sampai 13.40 registrasi, pemeriksaan tas, kemudian penjelasan panitia dan penitipan tas. 13.40 hingga 13.50 body checking, peserta memasuki ruang ujian. Begitupun dengan 13.50 sampai 14, 10 menit itu penandatanganan daftar hadir, pembagian kartu login dan pembacaan tata tertib. Nah, untuk ujiannya itu mulai 14 ya. Jadi 13 itu peserta hadir di lokasi. Kemudian pukul 14 1 jam berikutnya teman-teman baru bisa mengikuti atau melaksanakan ujian kompetensi ya. 40 menit pertama itu manajerial sosiokultural, 10 menit berikutnya wawancara, dan 120 menit tersisa itu untuk mengerjakan kompetensi teknis. Nah, ini pembagian waktu di setiap sesi, baik sesi yang pertama ataupun sesi yang kedua. Nah, ini teman-teman harus ikuti ini, jangan sampai ada miss understanding ya. Kemudian nah, pelamar agar selalu memantau perkembangan informasi pada laman https guru.p3k kemendikbud.go.id. Nah, banyak dari teman-teman ya yang sudah mencetak kartu peserta ujian ya, dan itu belum ada keterangan tempat atau lokasi. Nah, kalau berdasarkan surat ini itu kan mencetak kartu peserta mulai tanggal 11, padahal hari ini saya merekam ini ya tanggal 10. Artinya mungkin untuk untuk tempat itu memang belum ada ya, belum ada di kartu ujian. Maka coba teman-teman tanggal 11 sampai 12 teman-teman cetak ulang. Nah, tapi ada cara untuk mengetahui teman-teman itu masuk di di mana tempat teman-teman ujian. Nah, itu bisa dicek ya melalui link ya yang sudah teman-teman pastinya ketahui. Kemudian jadi teman-teman silahkan ya persiapkan untuk menjalani ujian kompetensi ini
saya ingatkan kembali, jangan lupa pengaturan sesinya. Jadi untuk timingnya teman-teman jangan sampai terlewat. Ketika harus hadir jam 7, maka jam 7 harus sudah di lokasi ya. Nah, sekian informasi dari kami. Semoga nanti ada di setiap daerah ada kejelasan ya tentang swab itu tadi, apakah memang benar dibiayai oleh pemerintahan daerah atau bagaimana sistemnya. Teman-teman coba kejar pemerintah daerahnya ataupun dinas kesehatan ataupun dinas pendidikan. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Di awal kami sudah mendoakan, di akhir juga tetap kami mendoakan semoga teman-teman yang mengikuti seleksi P3K guru di seleksi pertama ini bisa mendapatkan hasil yang memuaskan, bisa passing grade dan bisa menjadi ASN di tahun ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.